Halo, selamat berjumpa kembali sahabat petani vanili. Tanaman vanili merupakan jenis komoditi tanaman tahunan teman-teman, yang mana di dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan banyak bahan organik sebagai nutrisi untuk menopang pertumbuhan dan perkembangannya teman-teman. Sahabat petani, proses penguraian atau dekomposisi bahan organik itu sendiri tentu memerlukan waktu yang relatif lebih lama teman-teman. Dan proses dekomposisi itu sendiri atau penguraian bahan organik itu sendiri dikenal ada 3 jenis, yaitu dengan secara fisik, yaitu melalui suhu panas, air dan kelembapan, secara kimiawi, dan juga secara biologi, yaitu dengan memerlukan bantuan mikroorganisme lokal. Teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan cara membuat biang kompos cair. Dan ini teman-teman, saya aplikasikan di kebun saya ini. Sebenarnya kalau kita lihat di kebun saya ini sangat tidak memerlukan biang kompos ini, karena memang humus tanah ini juga sudah sangat banyak mengandung mikroorganisme. Tetapi sengaja saya gunakan ini hanya untuk mempercepat proses penguraian bahan organik atau mulsa organik yang saya tebar di sekitar pohon-pohon tanaman vanili ini. Karena memang tanaman vanili ini memiliki sistem perakaran yang sangat dangkal dan akarnya berserabut, sehingga dia memang sangat butuh humus tanah atau bahan organik yang lembab. Sehingga buah-buah yang ini walaupun sudah memasuki bulan ke-5 dan bulan ke-6, tetapi tanamannya masih tetap terlihat hijau, karena memang dia dibantu oleh mikroorganisme lokal untuk mendapatkan nutrisi. Dan ini juga sudah mengandung pupuk kalium yang saya buat, yang terdapat dari buah pisang masak. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk cara pembuatannya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya ini, jangan lupa beri dukungan, like dan subscribe. Teman-teman boleh memberikan komentar, mungkin saya juga bisa belajar dari teman-teman juga. Dan teman-teman, ini juga sangat bermanfaat dan sangat cocok buat teman-teman yang membudidayakan tanaman vanili secara modern, yaitu dengan menggunakan jaring paranet. Dan ini sangat cocok karena memang proses pelapukannya sangat bagus. Oke teman-teman, di sini bahan yang kita siapkan yang pertama adalah 3 siung bawang merah, kemudian 1/4 nanas yang sudah masak, dan 1 buah pisang masak. Kemudian ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Gula pasir ini berfungsi sebagai glukosa atau sumber energi untuk mikroorganismenya nanti. Dan yang berikut adalah air mineral atau air yang sudah matang teman-teman. Ini sudah direbus sebanyak 1 liter. Di sini saya menggunakan air hujan atau air sungai, air sumur. Dan yang paling penting adalah tempe busuk. Karena tempe busuk inilah yang mengundang hadirnya mikroorganisme lokal seperti beberapa jenis bakteri lainnya. Nanti akan saya tampilkan di layar. Tempe busuk ini wajib dibasikan selama kurang lebih 3 hari teman-teman. Direbus dan dibusukkan. Hindari penggunaan tempe yang sudah digoreng ya teman-teman, karena minyak goreng sendiri akan sangat tidak cocok terhadap perkembang biakan mikroorganisme lokalnya. Kemudian langkah berikutnya, bahan-bahan ini perlu dicincang atau dihaluskan. Semakin halus bahan-bahan ini, maka semakin bagus pula ruang untuk mikroorganisme lokalnya bisa hidup dan berkembang biak nantinya.
Di sini saya menghaluskan dengan menggunakan blender, tetapi terlebih dahulu saya sirami dulu sedikit air. Nah, ingat teman-teman yang sudah seperti saya jelaskan tadi, bahwa semakin halus bahan organik ini, maka semakin besar memberi ruang untuk mikroorganisme lokalnya dapat hidup dan berkembang. Nah, dan bagaimana cara memblendernya teman-teman? Ikuti video ini, jangan sampai di skip, karena cara blendernya juga jika teman-teman salah memblender, maka vitamin ataupun zat-zat yang terdapat di dalam ini akan bisa gagal. Dan teman-teman, untuk cara memblendernya seperti ini. Kita blender sebentar, kemudian jeda sejenak, kemudian blender lagi, lalu jeda. Begini terus, kita lakukan seperti ini terus sampai betul-betul bahan organik atau bahan-bahan yang akan difermentasi ini menjadi halus. Ini fungsinya karena ketika kita melakukan memblender tanpa menjeda, maka akan pisau blender ini akan panas dan tentu akan merubah zat-zat atau vitamin yang terdapat pada bahan-bahan yang akan difermentasi ini. Dan terakhir, saya akan memasukkan gula sebanyak 2 sendok makan. Ini sebagai glukosa atau sumber energi. Teman-teman boleh menggantinya dengan menggunakan molase ataupun gula merah ataupun tetes tebu ya teman-teman. Oke teman-teman, dan larutan ini siap difermentasi selama 2-3 hari teman-teman. Dan ingat teman-teman, penting untuk setiap pagi membuka tutupan botol ini agar membuang gas-gas yang dihasilkan dari proses fermentasi larutan ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap cara aplikasinya. Oke teman-teman, hari ini setelah melewati proses fermentasi selama 3 hari teman-teman, hari ini saya berada di kebun vanili saya dan kita langsung pada cara aplikasinya teman-teman. Nah, untuk aplikasinya teman-teman, di sini 1 gelas atau dengan isian 250 cc berbanding 10 liter air. Ini wajib diberikan dengan sistem kocor ya teman-teman. Sedangkan interval waktunya teman-teman boleh diberikan setiap 1-2 minggu sekali ataupun dengan setiap 1 bulan sekali. Bahkan setiap 6 bulan sekali, karena biang kompos ini selain menjadi biang kompos atau mikroorganisme lokal, ini juga menjadi pupuk karena memang pupuknya berasal dari buah pisang yang sudah difermentasi tadi, yang sudah dicampur dalam larutan ini. Cara aplikasinya teman-teman,
Di sini saya beritahukan dulu, memang sengaja kebun saya ini saya tidak pernah mencabut rumput-rumputnya, karena ini fungsinya adalah untuk menangkap embun-embun pagi sehingga tanah di sekitar perakaran tanaman vanili ini tetap lembab, sehingga kehidupan mikroorganisme lokal ini bisa hidup secara baik dan bermanfaat buat tanaman vanili kita ini, teman-teman. Dan bagaimana cara aplikasinya, teman-teman? Di sini saya sarankan untuk 1 bulan sekali untuk pengaplikasiannya, boleh 2 bulan sekali, boleh juga kita berikan 2 minggu sekali, teman-teman. Karena selain mengandung mikroorganisme lokal, biang kompos ini juga mengandung kalium yang terdapat dari buah pisang yang sudah saya buat tadi. Oke, dan cara aplikasinya, teman-teman. Tetapi penting sekali sebelum mengaplikasikannya, teman-teman, untuk terlebih dahulu menabur bahan-bahan organik sebagai media untuk tempat mikroorganisme lokal ini dapat hidup. Cukup seperti ini saja, teman-teman. Ini sudah sangat membantu dan ini sudah sangat banyak mikroorganisme lokalnya.